Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan diskusi kita tentang pendidikan kewarganegaraan. Di minggu kemarin kita membahas tentang prestasi dan keunggulan bangsa. Ya, artinya di minggu kemarin kita mencoba mengulas tentang bagaimana bangsa ini menjadi unggul, bisa menjadi lebih baik untuk masa depan dan dari bangsa negara kita. Nah, pada hari ini kita mencoba membahas salah satu penyakit yang bisa dikatakan penyakit sosial, penyakit suatu negara. Kenapa negara itu tidak menjadi baik, atau menjadi rusak, atau menjadi tidak adil bagi kehidupan warganya, itu salah satunya adalah korupsi. Kalau Anda mendengar istilah korupsi, saya kira bukan hal yang asing bagi kalian. Atau mungkin karena adik-adik ini rata-rata dilahirkan di era reformasi, ya, tahun 90-an ke atas, sehingga mungkin stigma atau paradigma adik-adik terkait dengan pemerintahan mungkin lebih banyak mengenal istilah korupsi. Tetapi mungkin adik-adik hanya sekedar pengetahuan, ya, hanya sekedar tahu yang terjadi di negeri kita. Apa sih yang sebenarnya adik-adik pahami terkait dengan korupsi? Ya. Mungkin kalau hari ini kejadiannya adalah komisioner atau mungkin anggota atau yang menduduki jabatan KPK yang tersandung persoalan itu juga. Ya. Kalau kita bicara tentang korupsi, ya mungkin tidak ada habisnya. Sejak zaman Rasulullah saya kira sudah ada, ya, penyalahgunaan kewenangan dalam untuk memperkaya diri, itu menjadi sesuatu yang biasa. Tetapi itulah yang menjadi penyakit daripada suatu organisasi atau sebuah kelompok atau sebuah. Kalau melihat istilah korupsi itu bisa dikatakan sebagai penyakit jiwa, ya, bahwa korupsi itu ada di mana-mana. Korupsi hampir di semua lapisan, dari pamong desa hingga pemerintah pusat, bahkan hari ini pada penegak hukumnya. Korupsi hampir semua di petak-petak di mana ada uang mengalir, bahkan sampai sekitar koper sorban ratusan ribu para calon haji pun ada korupsi. Bahkan habis sholat Jumat belum batal wudhunya, korupsi setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, ini mungkin setiap jam, setiap detik, ini mungkin juga terjadi. Korupsi menjadi salah satu sahabat sehari-hari. Korupsi menjadi salah satu identitas terpenting bangsa yang saat ini, kayak bangsa yang selalu besar, bangsa yang selalu membesar-besarkan dirinya. Korupsi atas uang rakyat, uang orang banyak, korupsi otoritas birokrasi sesungguhnya merupakan amanah. Ini maksudnya bahwa setiap pejabat saya kira sebelum dilantik dia bersumpah, bersediakah Anda untuk dilantik? Bersedia dengan acara agama apa? Kalau Muslim ya Islam. Bahkan sambil memegang Al-Quran, menyebut sahabat juga. Tetapi ya tetap saja. Korupsi di mana petugas digaji rakyat merasa GR tak tahu diri, bahkan yakin bahwa mereka adalah atasan rakyat. Korupsi makna ratusan kalimat filosofi, prinsip-prinsip dasar negara, undang-undang, konsep, aturan-aturan, semua hilang. Korupsi interpretasi di kantor-kantor,
para buruh rakyat, serta juga sel-sel jaring otak. Jadi adik-adik kalau masuk di dinas, departemen, partai politik bahkan, yang di dalam otaknya, dalam pikirannya apa? Ya apa caranya nyambut gawe ya, oleh duit kan. Korupsi, penafsiran, penataran, instruksi, petunjuk, kegilaan nasional, kita semua menggunakan kosakata petunjuklah, bukanlah pembuat takabur, bahkan pemilik daya pun juga kita korupsi. Korupsi keragaman ketunggalan, disuruh bersatu tetapi tak boleh ada dua, ada tiga. Nggak boleh berdiri satu kaki, harus satu, ya, tetap aja. Korupsi, ada yang korupsi batu, sungai, sing kerjane nggo infrastruktur ya korupsi bahan bangunan, yang korupsi di penegak hukum ya korupsi dengan interpretasi hukum, korupsi secara halus dengan nilai serta bersangkutan sampai korupsi besar-besaran memotong usus masif berjuta-juta orang. Karena ingat nggak ketika zamannya COVID kemarin, Kementerian Sosial bayang norek jelas-jelas dana untuk kesehatan, untuk nyawa seorang punya sempat-sempatnya. Korupsi kelurahan, kecamatan, kabupaten, gubernur, bahkan sampai rombongan kloter-kloter di hotel-hotel Madinah, saya kira ya sama. Dan ujung-ujungnya dipikul dhuwur dan kelak dipendem jeruk. Wah, itu maksudnya apa? Artinya ya ada korupsi yang tersistem. Nenek kabeh kebagian akhirnya dia. Bahkan sekarang misalnya, kalau Anda misalnya mengurus paspor, kalau Anda mau proses sesuai prosedur, mungkin ya nggak bisa cepat, bisa 2-3 hari, tapi bisa 1 jam 2 jam bisa selesai. Kalau Anda normalnya bayar 250, kalau agak cepet sedikit 500.000, kalau mau cepat 1 juta. Tintanya yang mahal, tanda tangannya yang mahal. Nah ini termasuk bentuk korupsi. Korupsi tak terasa milik kita bersama. Ditutupi dengan alibi-alibi bersama, ditaburi harum-haruman, pewangian, excising, ditatap berpuluh-puluh berbagai sudut sisi dan disiplin. Korupsi menjadi kecenderungan sehari-hari, menjadi naluri alamiah, menjadi sebuah kebudayaan yang menjadi makanan pokok setiap hari, menjadi candu, membuat orang menjadi rugi kalau tak melakukannya. Jadi seakan-akan ketika seseorang mendapatkan tugas amanah di mana dikatakan, oh ini lahan basah, dinas ini kering, nggak ada uangnya, itu pun sempat. Bahkan itu menjadi taruhan, bahkan itu menjadi pilihan bagi mereka-mereka yang mau menduduki sebuah jabatan. Kenapa orang berebut untuk menjadi presiden? Kenapa orang berebut untuk menjadi anggota legislatif? Kalau kita bicara ilmu pemerintahan, mungkin nggak banyak orang yang mempelajari ilmu pemerintahan. Tetapi ketika ada peluang di pemerintahan, siapapun akan masuk ke pemerintah atau masuk ke aparatur negara. Mungkin dibutuhkan 200 PNS atau ASN. Yang daftar berapa? 50? Dibutuhkan 200 satu kabupaten Mojokerto, yang daftar bisa 3.000. Apa kepingin jadi calon maling kabeh? Kepingin mlebu neraka kabeh. Nah, ini menjadi sebuah candu.
menjadi potensial kerakusan pribadi karena secara kolektif tak pernah ada jaminan seseorang tidak melakukan korupsi atau tidak. Biasanya ketika kita masuk ke dinas, ke kelompok, kalau kita jujur, tegas dan sebagainya, mungkin banyak lawannya, bahkan dikucilkan. Tentu saja kehidupan bukanlah sedemikian gelap. Tak ada kebaikan, tak ada kejujuran, tidak ada kejernihan. Tapi tulisan ini hanya mengajak untuk bercermin bagi kita. Bukanlah secermin nafsu, tapi mengagumi ketegangan dan sebagainya. Kita tetap justru bersama kita. Jangan khawatir Anda bukan termasuk para koruptor pada level manapun. Anda orang jujur, Tuhan berdiri tempat di hadapan Anda dan setiap saat kalau mau. Anda seorang berdoa dengannya, Tuhan tidak ada letakkan di samping atau diperlakukan sebagai pihak ketiga sehingga Anda sebut lah. Bukan. Tetapi pandanglah wajah kami, lihatlah kami. Bahwa dari hari ini belajar untuk ini bukan untuk menjadi calon atau pelaku yang nantinya berkorupsi. Kita belajar tentang korupsi ini bukan berarti kita bagaimana caranya berkorupsi. Tetapi adik-adik paling tidak tahu. Makanya dalam proses pendidikan itu ada nilai always bebas nilai. Kita membicarakan apapun boleh. Karena dalam proses belajar. Seperti halnya korupsi. Korupsi itu tidak hanya sekedar mengambil uang, melakukan sebuah kesewenang-wenangan terhadap kekuasaan. Korupsi itu juga ada namanya tindak pidana korupsi. Anda ingat nggak kasusnya Wali Kota Mojokerto Yai Mas'ud Yunus? Sampean yakin kalau Yai Mas'ud itu korupsi? Orangnya pencuri, maling. Tapi kenapa di akhir hayatnya, di akhir masa jabatannya dia termasuk kena pelanggaran tindak pidana korupsi? Anda yakin nggak kalau Yai Mas'ud Yunus itu orangnya maling, pencuri, penjahat? Saya kira bagi mereka-mereka yang pernah kenal dengan beliau, bahkan santrinya mungkin nggak percaya. Tapi kenapa di akhir hayat, di akhir masa jabatannya dia terjerat oleh itu? Ya, mungkin dia tidak mengambil uang, tapi karena dia menjabat sebagai wali kota, penanggung jawab pembangunan keuangan yang ada di Kota Mojokerto, hanya memberikan istilah ya lanjutkan atau hanya sekedar tanda tangan saja. Oke, se-ACC. Padahal gak nerima nek tanda tangan. Oke, laksanakan. Kan ya, itu namanya tindak pidana korupsi. Apalagi yang bukan ulama, yang tidak mengerti Tuhan. Makanya tadi saya katakan di awal ada sebuah monolog terkait dengan di dalam kondisi yang belum batal, suci. Ya sudah. Bahkan korupsi waktu ini termasuk juga korupsi kalau kita benar-benar terjemahi bahwa korupsi itu seperti itu. Korupsi waktu. Nah ini makanya kita hidup kalau dalam interpretasi tentang korupsi, saya kira ya seperti monolog tadi, kita tidak bisa lepas dari sehingga di pemerintahan atau di negara kita penanganan tentang pencuri, tentang istilah korupsi ini sampai
bentuk namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ini adalah termasuk badan ad hoc, bukan lembaga permanen, lembaga sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena sangat krusial persoalan ini. Bisa dikatakan penyakit jiwa kalau secara umum. Cara menungso penyakit jantung, penyakit yang mungkin sulit untuk bisa sembuh secara sempurna, secara total. Mengapa negeri kita menjadi seperti ini? Keadilan belum tersebar merata, kurang apa negeri kita ini? Adik-adik ini dilahirkan di bumi negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan iklim yang menurut saya termasuk ya normal. Anda tahu siang dan malam dalam jangka waktu yang 12 jam. Bayangkan negara-negara atau yang di benua mana, dia hanya tahu siang 4-5 jam, banyak malamnya, ada yang banyak siangnya. Kalau di negeri kita, pasrah, Anda tahu siang dan malam secara tepat, diparuh dalam sehari 24 jam, 12 jam Anda mengenal siang, 12 jam Anda mengenal sumber daya alam, walaupun tidak maksimal, tetapi kita semua tambang, minyak, hutan, laut, ikan, apapun itu, suku, bahasa, kita punya. Kenapa negeri kita kok belum bisa adil, makmur, dan sebagainya? Ya karena korupsi. Andai kata itu dimanfaatkan secara betul, secara benar, sumber daya alam yang kita miliki ini sudah melebihi daripada cukup. Itu kalau kita lihat dari sisi situ. Saya pernah diskusi sama beliau, Yai Mas Mur. Saya itu tidak pernah terima gaji saya. Saya enggak. Gaji saya itu 5.175.000. Waktu itu masih menjadi wakil wali kota. Tunjangan saya ada tunjangan kesehatan, makan, pakaian, proposal kegiatan, semua dijamin oleh APBD. Mobil untuk dinas ada, untuk rekreasi ada. Tunjangan lain-lain, saya menjabat pembina organisasi hampir 15 organisasi. Setiap bulan dapat insentif 500.000. Kali 15 berapa? Belum lagi kepanitiaan yang lain di kedinasan, pasti dapat honor juga. Itu aja sudah melebihi cukup kalau kapasitas kelayakan hidup di kota Mojokerto. Loh, ini kok korupsi kurang lebih. Ya mungkin Yeut, wong orang awam bisa mengatakan Yeut sama jadi wali kota gak melok bondo, sing bondo kan Pak Wali, sing ngebom milih Pak Wali sudah sampai gak begitu. Ya nggak seperti itu. Itu yang terjadi. Pejabat negara setiap apapun sudah ada yang untuk mau main kemana sudah ada pengawalnya, sudah ada yang mengantar. Mau kegiatan kemana pasti ada pengawalnya. Bahkan proposal kegiatan untuk masyarakatan pun anggaran rumah tangga sudah dijamin semua oleh negara. Makanya saya katakan ya cerita gaji saya nggak pernah tahu, nggak pernah kanggu. Karena apa? Kebutuhan hidupnya sudah ditanggung semua oleh negara. Loh ini kok korupsi? Iku level wali kota rek. Nah nek gubernur, nah nek
presiden, menteri. Ini persoalan bangsa kita yang perlu kita hadapi. Lantas apa sih korupsi itu sebenarnya? Kalau dilihat dari bahasanya, ya ada kom, ada rapat, ada bersama-sama, ada pecah. Korum berarti bahasa Inggris. Kalau bahasa komputer itu korum itu wis campur baur ya. Apa ya? Wis korum itu. Cara aplikasi itu buruk, rusak. Yang pada intinya korupsi adalah semua bentuk penyimpangan terhadap kewajiban yang dibebankan. Entah itu menguntungkan dirinya sendiri, atau menguntungkan keluarganya, atau kelompoknya. Nah, terus kalau untuk kepentingan orang banyak, Pak, menguntungkan orang banyak bagaimana? Tergantung. Makanya di zaman pasca reformasi, untuk andai kata kasus korupsinya Pak Orde Baru zamannya Soeharto, berkasnya lorong kontainer ya. Andai kata itu disidangkan, bayangkan. Satu kasus korupsi saja gak selesai 1 tahun. Bayangkan kalau datanya 2 kontainer, UMKP 1 kontainer datanya, bukti-buktinya, transaksi menjual dan sebagainya dan surat. Nah, terus kenapa bisa terjadi sebuah korupsi? Apakah memang negara kita aturannya sangat lemah, atau memang peluangnya sangat besar ketika kita melakukan sebuah kejahatan atau penyalahgunaan kewenangan? Apakah konstitusi kita, apakah undang-undang kita, apakah penegak hukum kita kurang, apa lemah, atau memang masyarakatnya yang kurang tanggap, atau mungkin sangat baik sekali, sehingga ketika apapun dicuri presiden yang bertugas, sebab kewenangan wajar. Apakah seperti itu? Bangsa kasarnya biyen ya sampai seperti PSSI itu. Jadi kalau ada musuh lawan sepak bola yang masukkan gol, itu malah disurahin. Bahkan selesai itu disangoni rek. Nek bosone kasar maneh, orang yang mari melacur, sing melacur itu malah disangoni dibayar. Bahkan penjajahan di negeri kita seperti itu. Jadi jangan dikira Belanda atau kita merdeka itu gratisan. Berdarah-darah juga mengeluarkan biaya juga. Pasti ada kontrak-kontrak politik antara kedua belah jajah Belanda maupun Jepang. Ada yang mengatakan bahwa penjajah Belanda ke Indonesia itu bukan menjajah, nyambut gawe, berdagang, bertani. Faktanya memang sebagian besar seperti itu. Ada VOC, ada pabrik gula, ada pengairan, ada itu kan semua memang pendidikan dari Belanda, nanam kopi, nanam tebu, nanam padi dan sebagainya, itu mungkin ajaran dari Belanda. Tetapi aneh sopo, masuk mulai sampai menguasai negara, sampai terbentuklah VOC. Pertanyaan kita adalah bagaimana itu terjadi? Kalau secara teori, menurut Sarlito bahwa dorongan orang melakukan korupsi bisa dorongan karena diri sendiri, ada dorongan dari ono sing ngancani watak rek. Ya apa ya nek wis naluri niku pencuri ya
di mana ada kesempatan pasti dia lakukan. Yo nek guyonan ngene kok kaya pernah ada teman-teman dari Madura itu kalau melihat besi wis nalurine wis kudu wah iki dhuwit iki. Dadi dhuwit iki ya. Begitu juga mental kita. Jadi ada memang dorongan dari diri sendiri yang kita berkeinginan atau ingin melakukan dan itu pasti dilakukan. Di mana ada kesempatan, gimana? Mungkin ya, kalau Anda tiga cowok ini normal, Anda tinggal dalam satu ruangan yang isinya cowok dan cewek, hanya Anda berdua. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Kalau Anda imannya kuat, tidak punya naluri itu, ya mungkin tidak ada apa-apa. Tapi kalau nalurinya seperti hewan, kucing, ada kesempatan, ya bisa juga itu terjadi. Adik-adik mungkin masih mahasiswa, berbicaranya masih idealis. Tapi ketika Anda punya kewenangan, punya fasilitas, punya kekuasaan, beda. Kalau bahasanya aktivis, bisa juga adik-adik itu matanya masih merah. Tapi nek wis dadi pejabat, ya bisa biru barat. Bahkan jadi LSM, saya pernah mengkritiki pemerintah terkait dengan kebijakan guru madin ketika itu. Saya melihat bahwa di APBD kita itu ada hampir anggaran 11 miliar yang harus diserahkan haknya kepada guru madin 9.000 guru madin dan TPG. Tapi kenyataannya adalah hanya 4.000 yang disalurkan ke guru TPG dan guru madin. Nah, kalau itu nilainya 500.000, 600.000, uang itu tinggal berapa? Dan saya melihat di LKPJ tidak sesuai. Saya protes keras pada pemerintah Kabupaten Mojokerto ketika itu. Akhirnya saya berhadapan dengan kepala dinas pendidikan, dan sebagainya. Bahkan sampai terjadi bargaining tawar-menawar. Saya diajak pertemuan di rumah makan, dibawakan uang 1 kersak. Paling minta itu ya ono nek 200 juta. Suruh dia. Loh ya apa muni kowe? Karena ketika itu diungkap, bupati, DPR, kepala dinas, semua kena. Bayangkan itu. Jadi anggaran 11 miliar hanya keluar 6 miliar. Yang 5 miliar kemana? Bayangkan itu nasibnya guru TPV sing gak tau sowan santri-santri ini. Untuk mana saiki santri ini sowan guru ngaji ini. Pada guru TPV. Iya nek kiai. Habib. Ono sing nyowani rek gawano gula mek ngamplopi mek cium tangan. Ustaz sampeyan guru TPV ngono. Yo bayangkan. Ketika itu sudah lapor akhirnya saya menangis dan sama teman-teman gerakan massa akhirnya targetnya oke, tahun depan harus sesuai dengan by name, by address, data minimal jok nemen-nemen lah. Masih maling ya maling rek, tapi juga kabeh lah ngono ya. Hampir 40% hilang anggarannya. Ini uang rakyat. Nah, waktu itu walaupun saya bukan guru TPV ketika itu, tapi paling tidak banyak teman-teman
dari lembaga LP Ma'arif maupun Madin, PGPG yang bahkan dianggar 600.000, terimanya 500.000. Lo bayangin orang, wis danane dikorupsi 10%, karena nerimo 600.000 dipotong 100.000. Lo bayangin, setahun ibu, cara honor setahun nih itu. Nah setahun loh dibagi ketemu piro ben bulane. Itu nasib struktur PGPG. Nah ini salah satu contoh kenapa kita dorongan-dorongan tadi. Menurut Badan Pengawasan Keuangan ada aspek individu yang dilakukan. Ya, tergantung individunya masing-masing. Ngomong individu ya macam-macam juga. Ada yang karena tekanan keluarga, gaya hidup, ya. Sehingga orang itu akan naik PNS ya dengan gaji 5 juta, kuliahkan 2 orang anak, pondok pesantren, situ kuliah, gelap banget kan, ibu elek sosialita, wah, kreditan kompor, ya kalah ngabut. Maka di otak PNS sekarang itu, ya bagaimana gajinya utuh, kebutuhan bensin, rokok, ngopi ini dolek gue embong. Itu aspek itu. Tapi kalau ada orang yang benar-benar ngabdi pada negara ya iya. Makanya dulu itu ada korps di negara. Saya ini ASN pekerja ini. Abdi negara itu mestinya kan tujuannya bukan kerja tapi mengabdi. Tapi nggak ada salahnya kalau ngabdi itu juga ada anggarannya. Ya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Nah, nek kan gak terima yo dagang wae. Yang kedua ada aspek organisasi. Ada organisasi memang ditekan oleh pimpinan. Bahwa target-targetnya harus bisa berjalan. Atau mungkin bisa juga setoran. Oke, proyekmu, programmu saya golkan, saya ACC. Saya dapat bagian berapa? Mungkin ada adik belum pernah, tetapi banyak yang terjadi secara teknis. Makanya di masa Orde Baru yang saya katakan tadi, sampai muncul wacana, wis korupsi-korupsi apa itu pajak ini. Bahkan sampai ada usulan Cak Nun itu, korupsi di zaman Orde Baru nggak usah disidangkan. Kita bawa ke Masjidil Haram, bersumpah di hadapan Ka'bah untuk mengembalikan minimal 50% dari harta yang diambil, dan kami masyarakat Indonesia siap memaafkan. Mulai wahni. Bayangkan ada kekayaan Sundana itu hampir satu provinsi Jawa Barat tanah pirang hektar. Sampai di Mojokerto ya ada asetnya. Ya bukan berarti dia mengambil, tapi ketika menggunakan nama presiden selesai. Waktu itu Pulau Bali kalau Anda ke Pandawa atau apa, hotel yang pantai itu kuret hotelnya gini. Aspek tempat individu dan organisasi berada. Terkadang tempat itu juga mempengaruhi, dinas itu juga mempengaruhi. Contoh misalnya, Anda ke Samsat, itu dengan mudah Anda boleh duit. Contoh misalnya, hal yang jangan sampai masuk ke dalam. Samsat ya. Cek fisik. Pernah nggak Anda melakukan cek fisik kendaraan Anda? Nih, kata nyuran sepeda, mobil, Hah? Pernah kan ya? Nah, cek fisik, esek-esek. Nomor rangka, nomor SIN, ya.
Wah buruk mas ini, nggak bisa ini mas. Ini semen kalau mau bagus, silakan laporan ke Polda, nanti ada rekom, dibawa ke sini, baru awakmu wasno dinase wis ngejer ya. Dulu nang Polda, dulu nang Polres. Pak timbang repot pak, 1.000 beres. Selesai ya. Yang penting ACC di. Atau mungkin sing ngasih-ngasih Pak, sangon di 20.000 ini. Oke, beres. Walaupun di situ ada jargon, ada tulisan. Nah, dulu samsa tulisan yang mercel, anti pungli. Geopo tulisan itu. Itu tempat yang mungkin sederhana dan adik-adik bisa dapat. Belum tempat yang lainnya. Hanya sekedar esek-esek kertas kecil, dilihat, oke, tanda tangan, stempel tok. Piro sih abote ini dok. Kalau itu misalnya dianggap mencuri dengan itu jelas sampai ya. Paling beresnya itu sak nomor. BPKB sampai cekel, STN sampai cekel, mau saya PD maling. Ya sampaikan keterangan apa adanya, rekom beres kan. Tetapi kenapa harus burung nek menjer? Ngomong kak tawar antri, kak tawar antri. Ngambil formulir harus pakai yang asli, pemiliknya. Dan atas nama bojone, masuk bojone tidak. Pas pulang ya, lode sama cumuk dewi. Itu aja kalau beda, bukannya ngambil, gak mau. Gue nek mau ya apa? Ya gampang Pak DS. Itu tempat dan individu. Ini ngomong pemerintah, salah satu dinas yang mereka saksi keuangan pajak negara. UKT bayar ya Pak Angel. Ya, kalau bahasa mereka, kalau administrasi Anda lengkap, syarat-syarat Anda lengkap, ya sesuai dengan ISO standarnya. Memang iya, saya pernah lakukan itu balik nama 1 jam pas selesai. Gua ambil cicil paling ya. Mungkin mereka udah tahu kalau siapa. Bisa juga seperti itu. Atau bisa juga memang persyaratannya memang lengkap, cepat. Tetapi kalau yang ngambil formulir atas nama istri Anda atau mbak saudara Anda yang kebetulan nggak ngambil tapi nyuruh sampean, itu aja suruh buat surat kuasa, dilampirkan KTP, KK, logika hukumnya di mana? KTP yang asli aja udah dibawa. Mosok KTP asli ini mengaku mencuri pada milik orang. Kan nggak mungkin. Ketika dia memberikan KTP aslinya kepada orang lain, berarti dia ada kepercayaan. Sudah tahu bahwa KTP-nya dipinjam atau di. Nah, ngono kok aja surat kuasa, opo. Itu kan berarti ada upaya-upaya untuk coba Anda ketika tanya seperti Pak mohon direnungkan. Ini KTP asli sudah saya pegang walaupun bukan atas nama saya. Ini saudara kakak saya yang mungkin tidak serumah dengan saya. Mosok KTP ini saya curi, Pak. Dia lo tahu kalau KTP-nya saya pakai untuk ngurus perpanjangan STNK misalnya. Kenapa harus ditanya lagi, harus datang orangnya? Harus membangun kesadaran. Nah, itu salah satu contoh dinas yang barangkali ada adik temui sehari-hari, mungkin di kalangan kita masih banyak lagi di sektor pelayanan publik, sektor pemerintahan di negeri kita yang mungkin itu bisa terjadi. Ya,
kalau kita bicara kepada individu, masa gandeng-gandeng wong ya mesti jono teleke Pak. Artinya sebaik-baik orang pasti ada unsur jelek. Terus piye rek korupsi ini gitu. Dari tiga aspek besar itu bisa dijelaskan bahwa aspek individu itu bisa juga penghasilan yang kurang mencukupi. Kalau mencukupi itu kan relatif ya. Orang dikatakan cukup layak itu seperti apa? Itu kan sangat apa ya? Sangat privasi sekali. Wis lah inilah tak beda supra titik, vario titik, agak tua enggak apa-apa lah. Itu mungkin bisa juga cukup. Atau mungkin sepatu nih. Sepatuku ini sudah beli sudah 5 bulan. Yang lain supaya update ini. Nah, maksudnya ada penghasilan yang kurang atau kurang mencukupi. Nah, kalau menuruti keinginan, ya gak cukup ya. Sifat tamak pada manusia. Secara individu ya wong kurang, ya tak bersyukur. Bisa juga itu terjadi. Siapa orang yang nggak kepingin kaya? Sopo sih nggak belum digaji 1 bulan 200 juta enggak. Sampai gelem tak bayar 200 juta dari direktur utama Pertamina. Di BUMN ada yang sampai segitu. Direktur Ajinomoto itu paling 50 juta per bulan. Direktur BUMN ya bisa di atas 100. Itu penghasilan tetapi burung tunjangan liane. Siapa sih gak kepingin ini? Caca penghasilan segitu. Sebulan aktif 200 juta aja royokan Pak. Artinya kita mendapat pendapatan tetap, katakanlah 2 juta tiap tanggal 1 misalnya, hingga royokan Pak, apalagi sampai ratusan juta. Bukti ini apa? Royokan dari PNS, royokan dari karyawan pabrik. Nah, yang kedua, moral yang kurang kuat. Kalau kita bicara moral, bisa juga karena basic atau pendidikan, atau mungkin lingkungannya, ajaran agama yang kurang diterapkan, gaya hidup yang konsumtif, ini juga mempengaruhi seseorang untuk sampean delok PNS itu koyo-koyo nek budal sepeda motor mulio. Omahe api-api atau nek rapat gathering. Saya coba lihat kehidupan anggota ASN di lingkungan kalian. Bandingkan dengan keluarga sampean, bandingkan dengan keluarga yang lainnya. Gaya hidupnya seperti apa? Paling kalau masyarakat kita di Mojokerto enak PNS Pak, gak duwe ketiga rendeng. Paham sama maksud saya? Kalau masa kemarau, nggak ada masa penghujan. Konsisten. Di coro pendapatan 5 juta, bulan Januari, bulan Mei, sama. Nah, kalau petani, pedagang, ketika rendeng, ya ada pasang surut. Kalau petani mungkin masa paceklik. Ada masa-masa yang umumnya atau bisa juga tanamannya belum ada. Nek pegawai bisa juga tiap bulan wis panen kan. Makanya bahasa PNS gak duwe ketika rendeng. Omane masa Covid kemarin. Bagi wira swasta, usaha swasta yang lainnya mungkin kocar kacir. Saya biasa buka warung kopi sampai jam 10 bengi, jam 09.00 itu ura-ura. Katanya metu gak oleh lho. Akhir kayak pengen asing PNS bisa WFH, bisa kerja di rumah.
kuliah bisa di rumah, sampai saya gitu ditiru. Kuliahnya dari kasur ke kasur, dari ke kamar, dosen itu pulang ke kamar, ke ruangan, mahasiswa di kamar bisa, zoom aja, bangga, sampai. Yang ketiga memang males. Nah, males itu ya penyakit kronis ya. Aspek organisasi, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Bisa juga memang organisasinya atau kelembagaannya sangat mudah bagi orang untuk melakukan. Jadi gimana soal contohnya, contoh kalau ini tanda tangan aku setiap urus sih. Atau bisa juga kalau sekarang sistem IT, saya banyak tentang ini adalah enter selesai. Misalnya, oke, bergerak di mana? Enter, nah, enter itu larang. Apa mana tanda tangan? BPKB selesai 4 bulan. Oh, tak percetakan mungkin. Mau cepat 300.000, 4 hari jadi. Ya. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Jadi mereka tahu sama tahu, mulai dari satpam sampai direktur. Bahkan saya pernah menemui, mau sore satpam itu tempatnya Alphard. Sangat ramai itu. Satpam itu bayarannya piro sih? Tapi di omah tongkrongannya Alphard. Loh, kok bisa gitu Pak? Turun satpam kantor pajak ya. Saya takut direktur ya. Pak, dari mana? Oh, dari PPI. Nomor apa? Ya. Itu mek ngantar tok. Pak, ada pasien. Callingan sampai on jero rek. Oke, berkasnya dalan ku naik kok tak jupuke. Harape. Nah, apa minggu tok rek. Berapa wajib pajak yang ditangani begitu? Itu wis komitmen fee. Nah, misalnya pajaknya yang harus setorkan 1,5 M, setor 1 M, laporan pajak digarap, akhirnya Pak kewajiban Bapak menjadi 1 juta atau 1 M, hemat 5 itu mereka. Saya pernah menonton, saking penting. Nah, itu berarti manajemen pengawasan. Ada kurangnya sikap keteladanan pimpinan. Di pimpinan ini gue, gimana? Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Ini ngomong pemerintah negara, seharusnya ketika dia menjadi abdi negara, menjadi pejabat negara itu adalah pelayan masyarakat. Anda itu buruh, bukan raja. Nek kerajaan wajar, oligarki. Tapi kalau pemerintahan kita, katanya demokrasi. Pejabat negara itu pelayan, juragane sampeyan rakyat. Seharusnya harus disadari ini. Masuk rakyat melayani pejabat, ya mungkin ya. Ini yang menjadikan kultur di negara kita atau departemen, dinas. Jadi kepala dinas ngalang-alang pin menemukan kepala dinas pun leren laporan rene, angele. Saya tanya, kalau Anda orang Mojokerto, Anda tahu nggak kepala dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto sekarang siapa? Kepala kantor menang soko. Harusnya ditaruh sapa wis mosok siapa RT sampean mosok karo di sana kan.
Mosok kadang orang pemerintahan saya tanya, siapa nama kepala desamu? Nggak tahu Pak, nggak penurut dia. Mungkin kultur kita karena wilayah kerajaan sehingga abdi negara atau aparatur sipil negara itu dianggap seperti raja. Iya nek raja, ucapannya anunya itu teta, lagi pemerintah. Sistem kita bukan kerajaan. Ini kultur organisasi, budaya organisasi kita yang mungkin itu juga kemudian aspek tempat diri. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi. Ya, gak nyalano wong, ya gak nyalano pemerintah. Masyarakatnya yang mendukung ya. Ya seperti yang saya katakan tadi. Wong Indonesia itu loh, ini adu penalti, musuhnya sing nglebokno iku tambah disangoni nek mulai rek. Matur nuwun sampe-sampe ngegolno tambah disangoni. Oh, penjajah Belanda mulai disangoni. Nek bahasa kuasar ngondol kok nang kene, mari ngondol mulai disangoni kon malah gak bayar kon tambah. Gak bayar nang mulai disangoni. Saking apike wong Indonesia, saking kawan ini. Di masyarakat juga, tapi hari ini mungkin sudah mulai ada keberanian ya di era reformasi itu sudah, bahkan hari ini mungkin masyarakat sudah berani menyampaikan aspirasi atau menyampaikan hal-hal yang barangkali itu termasuk tindak pidana korupsi. Misalnya, ketika saya sampaikan terkait di Samsat, sampean gak wani lapor, tulisan nang Facebook, tulisan nang Twitter, gue langsung pelayanan berupa total net. Anda menemukan, Anda foto. Sekarang kan seperti itu. Bahkan penegak hukum sekarang ya wedi-wedi tenan rek. Kuatir sampean viral no mang kan banyak kasus yang sebenarnya sudah sering terjadi di lingkungan kita, tetapi tidak sampai ke telinga bupati, tidak sampai ke telinga gubernur, telinga presiden. Tapi ada persoalan yang kecil saja kalau itu viral sampai ke telinga presiden. Misalnya guru agama atau guru yang ada di mana dulu, di NTT kalau nggak salah, sampai masyarakat belan-belanin apa donasi koin untuk bayar pengacara. Nah, kemudian ada juga nilai-nilai di masyarakat kondusif tidak terjadinya korupsi. Artinya itu sudah dianggap hal yang wajar. Apa? Jadi lurah TAK, tadi caleg yang TAK. Wajar aja nyambut baik oleh bonus. Ada juga kalanya adalah peraturan perundang-undangan yang sangat lemah. Artinya ada celah sehingga pejabat itu sangat mudah untuk melakukan trik atau administratif yang bisa menguntungkan. Misalnya, Anda ingat nggak pada waktu konversi energi dari gas ke tabung LPG? Ya, peralihan dari gas ke LPG itu mungkin awal-awalnya masyarakat koyok-koyok dikasih gratis. Satu tabung, satu kompor, bahkan kalau punya usaha dapat 2 tabung, 2 kompor. Gratis, rek. Tapi mari dulu, tukunan di LPG. Artinya menguntungkan perusahaan. Nah, itu harus tahu. Ada peraturan-peraturan yang memang lemah di situ. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif. Dan masyarakat diberikan hak. Artinya apa? Ketika ada kecurangan yang memviralkan, akan dikasih hadiah. Elok diintimidasi.
Misalnya sampean tahu kok kejadian saya viral, sampean upload di Facebook. Yo, seharusnya itu malah dilindungi, kadang ya malah andai kata itu menjadikan suatu penghargaan untuk penegakan hukum korupsi di kita, itu bagus. Di polisinya penegak hukum masyarakat juga. Bahkan hari ini mungkin sudah mulai, artinya masyarakat sudah mulai punya kesadaran untuk penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu tidak mengandalkan dari penegak hukum, tetapi masyarakat juga. Jadi penegak hukum sendiri juga takut ketika ada foto, ada kamera, karena jejak digital di kasus apapun dalam sedetik bisa diketahui oleh masyarakat. Bahkan sekarang itu lebih kejam netizen daripada masyarakat dunia nyata. Bayangkan kemarin ada sebuah kasus tawuran, ada seorang warga sing ngono wong gawe nanggap podcast diamankan oleh Koramil dan Polsek. Ternyata Koramil dan Polseknya diajar kan gue di viral no. Wah, akhirnya jawabannya netizen apa saja macam-macam. Yang disalahnya ya tetap masyarakat aku. Karena kejadiannya di situ sebenarnya seperti apa. Sekarang ada perkembangan teknologi ini sangat membantu dalam penegakan hukum kalau masyarakat itu juga punya kesadaran terhadap penegakan hukum atau pencegahan korupsi. Misalnya kalau ada pelayanan tidak baik terjadi itu, foto, catat atau video, biar masyarakat menghati. Ya, akhirnya people power, tapi di dunia. Makanya sampai pemerintah India, Singapura, bahkan runtuh, itu gara-gara netizen. Mengapa itu terjadi? Kepercayaan investor pengusaha menjadi lemah, akhirnya ekonominya runtuh. Banyak kasus-kasus yang ketika itu diviralkan menjadi sorotan masyarakat, akhirnya penegak hukum tidak berani macam-macam. Kalau dulu Anda baru nge-share langsung PO sampai. Kalau sekarang IT dari sisi mana saja bisa ditembus. Coba saiki misalnya sampean kehilangan dompet, copot ya. Aduh, dompetku mang hilang. Aku mang budal lono lho prosoku. Langsung info lantas dari perjalanan Mojosari ke Jabon. Barangkali ada yang menemukan dompet. Entenone rong dino telung dino lah wis. Atau mungkin saudara sampean hilang. Foto ini, foto info lantas. Cepet ya, berber. Ini salah satu prospek atau mungkin penegakan pencegahan anti korupsi melalui video. Kasusnya Firly, ketua KPK sekarang, itu karena apa? Ya media sosial, jejak digital, gara-gara main bulu tangkis, ya nunggu jejer menteri pertanian. Boh ngomong apa ya? Itu aja sudah menjadi viral dan itu yang menyebabkan ketua KPK sekarang menjadi bulan-bulanan penegakan hukum di Indonesia. Gara-gara video itu. Walaupun sekarang dengan kecanggihan teknologi, KPK itu sangat canggih. Misalnya hari ini, kalau misalnya mau meneliti Anda menggunakan nomor ponsel itu mulai tahun berapa, akun Anda mulai tahun berapa. Percakapan Anda selama 5 tahun itu tidak akan dihapus. Jadi sampai ngomong mbak sopo, ada sampean, mbak orang lain, mbak guru, mbak sopo, itu bisa direkod ulang oleh provider. Ada sekarang itu alat intelijen, alat
haknya KPK untuk mendeteksi itu. Makanya KPK ketika mensoroti sebuah pemerintah daerah itu sangat cepat. Kok cepat iso OTT gini OTT. Loh, handphone sampai ini dulu. Hari ini misalnya saya mencari Anda, posisi Anda sekarang di mana, itu langsung tahu. Saya ngomong intelijen, ngomong. Seharusnya dengan kecanggihan teknologi ini, pencegahan korupsi itu bisa tetapi masa ya dibuka kabeh. Andai kata itu dibuka percakapan, lu lembut rek. Yakin? Pernah nggak suatu ketika ada sidang pengadilan itu diputarkan rekaman videonya? Siapa sih wani ngelak? Ayo, Habib Rizik gitu. Iya. Oh. Akhirnya dibuka no WA-ne, buka no video nih. Apa jenis? Ya apa ini? Ya walaupun teknologi bisa direka, tetapi kalau itu benar terjadi, ya gak iso ngelak mana ya. Kok mek roket aktif ngono ya. Kok coba KPK kok duwe kongkol demek roket aktif ngono mau menangan paling ya. Nah, jarene wong Pak ngono roket aktif itu. Di sini CCTV sampean itu ada roket aktif itu yang merekam jejak manusia. Sekarang kan roket ATP manusia sekarang kan dengan teknologi jejak digital namanya. Hari ini orang mau lepas dari jejak digital aja sulit. Wong kuliah ngene jebulin HP, mau tidur, bangun tidur apapun tidak. Jangan dikira ketika Anda chat, ketika Anda foto, share foto, atau status itu tidak ada. Mungkin teman Anda yang tidak kenal Anda ya hanya sekedar lihat aja, tapi ada yang mungkin tertarik atau apa bisa juga disimpan. Makanya ya ojo kemenye, ojo sembarangan kadang update status, gak konangan juga kadang. Tapi kadang tuntutan, bahkan sekarang dituntut dunia sekarang apapun harus diupload, wajib upload di YouTube dan di media sosial, aplikasi ya deh. Padahal rek, iku niate kok terus no. Ya nek sing apik, nek sing elek. Misalnya kon upload jam ini, upload ini sunrise. Lah, ibu ngerti, dodo, cari sampean kuliah. Kok bu cari sunrise ki piye to? Oh, tentu enten tugas dari Pak Sandes. Wah, lembut. Perilaku korupsi dibagi menjadi dua. Ketika di peralihan hubungan didasarkan pada solidaritas mekanik, hubungan yang berlandaskan solidaritas organik. Sono tahun temurun, rek. Biasa ngene ya, Pak. Nek gak ngene kok ya gak dianu, Pak. Misalnya, Anda punya apotek di rumah. Apotek kan jelas toko tidak sembarangan toh. Toko yang harus benar-benar dengan SOP, dengan peraturan tentang farmasi. Karena apotek itu adalah termasuk barang dagangan yang tidak bisa ditawar dan dibutuhkan masyarakat. Maka ketentuannya pasti ketat. Misalnya kalau beli obat harus gunakan resep. Jenis-jenis obat tertentu tidak boleh dijual secara tetapi kadang apotek melakukan itu. Masyarakat itu butuh mosok tuku demakoline kudu ngenteni resep dokter. Sih kira-kira ya apa sampean? Mas, Mas Demakolin, ada resep dokternya, Dek? Tidak ada. Kira-kira sampean mulai kliwis-kliwis, muring-muring aja. Ya, menurut undang-undang bisa juga salah, tetapi ini menurut kebutuhan, demakolin lo piro sih, tangeu. Tapi karena dosisnya apa, sehingga kesempatan itu terkadang dimanfaatkan oleh penegak hukum. Ketika masyarakat
Ternyata di apotek situ bisa beli demakolin. Berarti melanggar aturan pasal sekian. Kirimi surat panggilan. Foto cecer, ada foto masyarakat beli demakolin ini, kena. Anda melanggar ini, diterus no, sidang tutup sampai izin dicabut apotek sampean. Pak, beres Pak, sangoni 3 juta, mari. 3 juta harus berbulan. Nek wulan iki gak setor, kedil maneh. Ini wah akhirnya menjadi kebiasaan. Pada masyarakat berlandaskan hubungan solidaritas organik terdapat pembagian kerja semakin kompleks, individualistik, semakin mendominasi. Terkadang memang ketika pejabat atau instansi atau apa ya oknum yang tugasnya dari awal hingga akhir itu akhirnya menguasai skala lini. Makanya kan di pemerintahan itu pasti ada rolling, ada mutasi itu biar tidak terjadi sebuah hubungan sosial yang bahkan hari ini ditiru oleh Anda lihat Indomart, Alfamart. Itu mungkin setiap berapa bulan pasti karyawan tokonya atau itu pasti dipindahkan atau dipindah sini, dipindah ke sini. Itu nih pelayan. Kalau di kepala kementerian atau di dinas itu biasanya pas 1 tahun sekali atau pasti ada mutasi. Fungsi asalnya dinas pendidikan, dibina dinas tenaga kerja. Kerja dan dibina dinas itu salah satu upaya untuk biar tidak terjadi sebuah organik di dalam sebuah upaya-upaya masyarakat untuk melawan korupsi secara intelektual, agama, sebagainya bisa melalui warga, bisa melalui pejabat. Jadi bisa memberikan intelektual atau bisa aplikasi maupun di masyarakat itu ada memberikan pencerahan seperti ini. Ada secara aplikasi itu tadi, ya itu mah loh digital dan sebagainya. Ada juga penguatan keimanan. Jadi orang itu biar tidak korupsi, biar urip ini gak terus selamanya. Pertanggungjawaban kita tidak hanya di dunia misalnya, di akhirat juga. Maka keuntungan korupsi itu biasanya mendapat kehormatan, mendapat sejumlah keuangan, memperoleh pelayanan tertentu, memperoleh kekuasaan, oleh kesempatan untuk mendapatkan kegiatan usaha. Itu adalah sebuah keuntungan biasa korupsi seperti itu. Siapa yang dirugikan kalau bukan kita? Ya sebenarnya apa menjadi tujuan ini gimana? Ala ya mbok, ya ngaku yang ngeluh. Kalau Anda tanya misalnya, Anda punya nggak rumusnya orang biar nggak korupsi misalnya? Ya bingung kabeh saiki. Kurang apa negara itu? Kurang apa masyarakat? Kurang apa kampus? Bahkan sekarang di semua kampus ada namanya kuliah pendidikan anti korupsi. Saya nggak tahu di FAI nanti itu ada nggak mata kuliah umum yang pendidikan anti korupsi. Itu sekarang sudah menjadi mata kuliah wajib. Salah satu upaya. Dampaknya adalah proyek pembangunan mutunya rendah. Sing korupsi aspal watu ya mesti. Kenapa bangunan zaman Belanda masih utuh sampai sekarang? Bangunan proyek 5 tahun yang lalu, cor embong gitu. Katakanlah 2016-2014 saya masih opo. Rembuk makanya. Burung sing yo dam-dam, sungai-sungai tangki sungai.
Orang tahun-tahun itu tapi dam-dam yang bangunan Belanda masih kokoh sampai hari ini. Mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik. Anda yakin money politik bisa dihilangkan? Atau saya tanya kepada Anda semua, nanti pada waktu pilpres, gak disangoni nyoblos nggak sama? Gremeng gak? Misalnya tunggu sampean disangoni, caleg nomor siji kabupaten ya seketemu, caleg provinsi ya 20.000 misalnya, caleg pusat 10.000, presiden seketemu. Tunggu sampean oleh apa? Sampean sah nggak? Benar. Timbangnya kau oleh belas kembali. Kehancuran sistem ekonomi. Akhirnya monopoli. Menafikan rule of law. Undang-undang itu, jargon itu hanya sekedar tempelan. Meniadakan sistem promosi dan hukuman. Ya, sedih menurut. Terakhir ya, kalau bicara korupsi saya kira tidak ada hentinya. Ya, kita kembalikan lagi pada individu kita. Mulailah dari diri kalian. Ojo ngomong dulurmu, ojo ngomong papamu. Mulailah dari diri kalian sendiri. Ayatnya jelas. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zahar, saya akan melihat balasannya. Kini orang PAI ya, itu ayatnya. Balik lagi, Quran itu. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan? Cukup ya?